Sorry ya Den ya, pakai BH hitam, baju ketat banget. Gue bilang gini, gue pengen cepet dewasa. Gue tahu gitu kan, ini bukan operasi plastik pertama gue, ini ketiga loh Far gue. Dulu pertama apa? Gue nangis karena gue tahu, maksudnya, udah gue nggak. Pernah gak sih lo ada di titik itu kayak tahu banget ya Gofarnya, ternyata yang bikin Gofar akhirnya jadi cepet-cepet gede bukan Denada atau sepupunya. Kubuka jendela kamarku, biarkan mentari pagi bertamu. Ku nikmati kicau burung, tralala, trilili. Ku jelang hari ini penuh rasa pasti. Ku sambut hangatnya mentari, menggapai asa yang ku nanti. Ku nanti dan pasti ku raih. Sama ini ku cari. Udah bisa dipastikan ya, siapapun penonton kalian yang tahu dan tadi barusan singelong. Umurnya udah berapa? Umurnya lu pasti pada Pala 4 di atas. keluar malam dikit pada kerokan lah. Iya, 94 tuh lagu. Iya benar, emang 94 ya? 94. Oh iya Lupa. benar. Iya gue lupa inget sih. Gue ingetnya itu kayak gue masih SMP kelas 3. Iya bener sih, mau masuk SMA bener. Gila, lu tuh dinobatkan rapper perempuan pertama di Indonesia Pada saat loh. itu karena pada saat itu gue mungkin ya, karena sebenarnya gue yakin itu kan di Indonesia di tahun-tahun itu rap tuh lagi booming banget. Betul. Dan sesungguhnya gue itu udah ngelihat banyak banget rapper cewek yang Yeah. keren-keren tapi itu dia nggak di Jakarta. Oke. Gue tuh banyak lihat, ada yang di Aceh, ada yang di keren-keren Oh, gitu? banget. Iya. Oh. Cuma pada saat itu to be able untuk bisa mendapatkan kayak Skala nasional didengar gitu. orang, Ya. skala nasional Ya. ada harus karya atau Ya. apa, dan kebetulan waktu itu gue beruntungnya karena sebelum gue punya karya gue menang kompetisi dulu. Kompetisi apa tuh Den? Gue menang Asia Bagus. Najib Ali. Itu makanya jadi iya benar Najib Ali kan ketahuan banget sih umur lo. Lo tanya mana anak Jasus sekarang ada yang tahu Najib Ali nggak tahu. Asia Bagus adalah sebuah kompetisi bisa dibilang Asia Tenggara ya. Iya Asia Tenggara. Malaysia, Singapura, Brunei, Thailand, Jepang. Oh, Asia berarti. Asia benar. Gue Jebol baru Asia ingat ada Bagus Jepang. tuh Denada, terus Rio Febrian, Rio Febrian, almarhum Glenn Fredly, Iya, Dewi Gita, terus iya. banyak banget. Ebi Tri, betul. Yeah. Banyak banget alumni dari situ. Dan pada saat itu ya cukup jadinya cukup meter kalau misalnya mengawali karirnya dari situ, karena kan dulu tuh lu bisa make it di dunia industri itu cuma dua jalannya. Pertama, either lu menang kompetisi, lu tuh masuk dari kompetisi, atau kedua dari karya. Jadi lu bukan dari kompetisi tapi lu punya karya yang gitu. Dan lu dua-duanya melewati itu. Dua-duanya melewati itu. Dan pada saat itu gak ada jalan lain. Lu gak bisa kayak gue dulu kan. Ya maksudnya orang tahu gitu gue anaknya Emilia Contessa, sehingga orang suka mikir gitu kan, Denada sih dulu mulai tinggal masuk TV-TV aja gitu. Tapi gue tuh sesungguhnya dulu itu TV itu cuma ada satu kan, Iya, TVRI. dulu TVRI. Dan gak segampang gitu lu pikir Asli. masuk TVRI. Emangnya bisa waktu itu gue, kalau misalnya gue mengandalkan nyokap gue aja, mah dari kecil gue udah jadi. Iya, dan pertama kali Nggak TV bisa. swasta tuh RCTI masih pakai decoder. Benar. Bayar iuran per bulan. Betul sekali. Iya, acaranya Walk Withian. Maaf ya guys. Astaga, iya lagi Walk Tiap hari With Jumat Walk Withian. Ya ampun, iya lagi. Lo masih ingat ya? Bener lo Walk With Yan. Itu jangan gitu, itu ditunggu-tunggu banget Itu loh ada Walk With Juli. Yan. Karena kita melihat tayangan bule yang berbagai macam ragam. Bener. Series-series luar yang berbagai macam ragam. Bener. Ada di RCTI, masih bayar per bulan loh. Iya, pakai bener. decoder Pakai alat kecil decoder, gitu. bener. Terus habis itu mulai deh kita ngerasain MTV ya. Iya. Dan itulah gua rasa musik-musik baru kedengeran. musik, ya. Iya, dan Gitu. Denada, wah, gue inget banget lagi. Itu di helipad syutingnya. Iya. Belum ada drone dulu cuy. Belum ada Syuting drone, pakai bener. helikopter. Syutingnya pakai helikopter. Dan itu pertama kali. Karena itu sebenarnya nyokap gue sih dulu. Oke. Karena
nyokap tuh selalu kepengen, nyokap tuh ngefans banget dan suka banget sama video klipnya Bon Jovi yang dia tuh di tebing. Apa ya lagunya, gue lupa deh. Pokoknya ada yang gue lupa Bon Jovi apa Slash ya. Pokoknya lagi di tebing gitu terus. Kamera dari atas melingkar. Kamera dari atas tuh keliling-kelilingin dia gitu, dan nyokap gue selalu kayak gila. Bayangannya, hayalan dia tuh kepengen suatu hari tuh gue punya video klip juga bisa di tebing kayak gitu di Grand Canyon waktu itu. Terus pada saat gue punya Kujelang Hari, dia ngomong sama gue, mau gak sih kita bikin recreating gitu. Terus gue kayak yang, gimana? Gak kebayang kan, waktu itu gue masih SMP kelas 3, gimana? Terus akhirnya kita kontakkan sama Mas Richard Buntario sama Mas Rizal Mantovani. Akhirnya ya udah, benar-benar dijadiin, kita cari pada saat itu gedung tertinggi di Jakarta yang punya helipad. Dan itu adalah satu-satunya gedung pada saat itu. Itu gedung apa sih? Gue lupa sampai sekarang bener. Tapi kayak kalau nggak salah banget atau apa. Sampai sekarang masih ada gedung itu. Dan dengan bentuknya masih sama dan masih ada di situ. Terus udah gitu akhirnya kita dapat gedung itu. Terus kita cari teknisnya gimana. Akhirnya ya udah mesti pakai helikopter. Tapi kan pada saat itu nggak ada gini ya. Jadi komunikasinya mesti pakai, nggak bisa komunikasi, jadi kita mesti janjian gitu. Jadi pokoknya dia bilang kayak nanti kita helikopternya naik, abis itu kita kan dia nggak bisa di situ terus, jadi dia mesti pergi dulu. Nanti dia akan datang, dia akan muter 3 kali. Itu udah janjian sebelumnya. Jadi kita akan muter 3 kali. Dan pada saat kita datang, baru joget. Lu baru joget ya, dia bilang gitu. Jadi lagu lo play aja terus. Pokoknya di mana aja kita datang ya lo di bagian itulah lo joget, lo nyanyi, lo nge-rap, lo lip sync, lo nari gitu. Udah tuh. Terus 3 kali lo maksimalin aja 3 kali itu, abis itu kita akan pergi. Nanti kita balik lagi, kita muter lagi 3 kali lagi. Gitu aja terus. Gila, lu bayangin zaman dulu belum ada drone, kebayang biaya produksinya berapa itu? Iya. Itu gokil sih. Kita melihat disuguhkan tahun segitu ya, video klip yang mewah. Gila. Karena tahun 90-an yang kebayang dari gua sinematik dari atas tuh cuma gitu ya ke sawah. Iya lagi. Lu mikirin kayak gitu tuh keren banget sih. Terus nyokap. Baru sambut lah. Tapi kan akhirnya satu album tuh ya. Itu satu album. Tapi kan akhirnya yang bikin jadi gue beruntung lagi sih saat itu karena ada MTV Award, MTV Video VMA waktu itu, dan si Sambutlah itu menang. Terus waktu itu tuh Indonesia baru pertama kali menang, dan gue adalah kayak dibilang musisi Indonesia pertama, dan itu adalah lagu Indonesia pertama dan MV Indonesia pertama yang bisa dapat Moon Man. Dan pada saat itu kalau menang itu it was a very big deal karena MTV juga baru banget nggak berapa lama masuk di Indonesia. Dan jadi acuan ini semua negara lah. Iya, dan itu kan waktu itu dilombain, jadi karena viewers choice, jadi dipilih kan siapa yang jadi pemenangnya itu dipilih. Dan pada saat itu tuh kita lawannya tuh si Sambutlah itu lawannya ada dari India, kalau nggak salah Made in India itu lagu itu. Made in India gitu. Dan kalau nggak salah dia saingan terberat kita waktu itu in terms of view ya, viewers choice-nya ya. Terus ternyata kita yang menang gitu, dan menangnya itu kenapa kita jadi menang karena yang milih ternyata bukan cuma orang Indonesia, yang luar negeri juga milih si Sambutlah. Dan waktu itu menang itu benar-benar dikirim ke New York. Kita berangkat ke New York waktu itu. Di New York tuh ngapain tuh? Datang ke MTV perhelatannya, ke awarding night-nya. Wah, itu merinding gila lu datang ke situ ya pertama kalinya. Iyalah, waktu itu gue kayak yang pastilah seneng banget kan. Terus gue bilang, nyokap gue nanya gitu, Mbak mau pakai baju apa? Terus gue kayak kan rapper gitu. Terus gue di New York gitu kan. Gue bilang, iyalah gue pengen pakai baju ini itu, baju baggy apa segala macam. Flanel loh. Iya, flanel gitu. Terus nyokap gue gini, bagus sih, cuma boleh nggak gue kasih ide katanya. Kenapa? Kalau kamu di sana pakai baju kayak begitu, lo nggak akan beda sama orang-orang lain yang ada di situ. Dia bilang, karena ya di situ kan tempatnya, bahkan mungkin yang 10-100 kali lebih keren dari kamu bakalan ada. Dia bilang, tapi coba bayangin kalau kamu ke situ pakai sesuatu yang cuma kamu yang punya dan cuma kamu yang pakai. Terus gue bilang, apa tapi gitu kan, di sana tempatnya semua fashion. Dia bilang, pakai baju jaipong kamu. Kan gue kan penari jaipong dulu, baru nyanyi musisi. Terus gue kayak yang
Serius nih? Iya. Akhirnya gue bilang oke deh. Akhirnya itu gue datang benar-benar pakai baju jaipong dengan sanggulnya, dengan bunganya, dan bunganya tuh benar-benar kita ambil yang bunga hidup. Bayangin aja dulu penerbangan dari Jakarta ke New York itu berapa kali transit gue gak tahu. Itu kita bawa bunga melati hidup dari Jakarta supaya nanti dipasang di sanggulnya gitu. Ya, tapi it really work karena begitu gue datang dapat spotlight loh. Dapat spotlight, orang kan jadi kayak kamu pakai baju apa gitu. Akhirnya orang-orang pada foto-foto sama dan gue. berinteraksi malu nih sebenarnya baju apa? Baju apa lo dari mana? Ini bajunya kok lain sendiri, very unique gitu. Akhirnya kan cerita kan, gue from Indonesia, ini adalah baju namanya baju kebaya, bla 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 kayak gitu. Terus yang ini juga gue udah bawa. Dulu tuh masih zamannya kita minta tanda tangan kan sama artis. Bener, bawa buku. Hayalan gue, gue bakalan minta nih semua sama yang gue ngefans nih kan. Karena gue tahu pasti akan adalah siapa yang gue lihat. Semua yang gue ngefansin dari mulai Janet Jackson itu gue lihat jalan depan gue. Janet Jackson. Terus yang gue lihat jalan depan gue itu Slash yang gue ngefans banget sama dia. Terus sama siapa lagi? Banyak banget. Tapi kan gue udah pikirin pokoknya kalau ada Slash gue harus minta, gitu. Terus gue bener lihat dia jalan dari jauh tuh, gue udah pegang buku gue. Gue bilang ini dia. Begitu dia lewat, gue coba gini. Pergi orangnya. Jadi gue gak dapet satu pun tanda tangan. Starstruck gue. Karena gue gak pernah ngebayangin, maksudnya gue masih SMA kelas 1 waktu itu. Siapa sih anak SMA kelas 1 yang tiba-tiba ngebayangin ketemu gue bisa ketemu Slash, gue bisa ngelihat Janet Jackson depan gue bisa ngelihat TLC depan gue, siapa yang ngebayangin gitu. Jadi tapi it was quite an experience. Jadi kayak sampai sekarang kalau gue lewat gitu di gedung Radio City Hall tuh gue selalu bilang, gue selalu ingat gue berdiri di depan situ, gitu. Itu Slash tuh di situ pakai topi. Iya begitu. Dia ngebuka topi sih, gue penasaran dalamnya kelinci aja nggak? Saya sulap ini ada tolong dibantu ya. Gue penasaran. Tapi itu 96 berarti ya? 96 itu. 96. Serem loh. Itu ada peran Iwake nggak di situ? Di album itu? Nggak ada. Waktu itu Mas Iwa kan emang duluan sebelum gue. Dan Mas Iwa udah kiprahnya udah luar biasa, udah menasional, barulah nggak lama kemudian gue muncul. Oke. Tapi nggak ada nge-rap itu nggak ada? Nggak ada. Kita nggak ada kerja bareng untuk kolaborasi di album itu, nggak ada. Nah, lu belajar nge-rap otodidak? Otodidak. Dengerin album apa lu? Album luar rap yang lu dengerin biar kayak wah gue jatuh cinta sama hip hop deh. Sesungguhnya yang pertama-tama kali gue denger itu adalah Limp Bizkit, gitu-gitu. Terus Red Hot yang gue suka banget. Nyanyinya cepat. Terus udah gitu gue tuh sebenarnya pendengar segala karena gara-garanya nyokap gue juga suka dengerin segala macam jenis musik kan. Jadi gue itu tumbuh menjadi orang yang selalu curious sama sesuatu sama genre macam-macam gitu. Dulu tiba-tiba dalam satu hari tuh gue bisa pagi bangun denger nyokap gue dengerin misalnya Soneta gitu ya. Ntar siangan dikit gue bisa dengerin Frank Sinatra gitu. Ntar malaman dikit tiba-tiba nyokap gue pasang Def Leppard. Ya bisa kayak gitu. Nyokap gue tuh se-random itu dan passionate itu sama jadi musik. Banyak musik akhirnya lu tahu dari dini gitu ya. Itu dia karena nyokap sebenarnya. Jadi jadi pertama kali sebenarnya gue tuh adalah anak metal banget. Gue tuh suka banget. Terus habis itu mulailah gue ngedenger yang kayak cewek nge-rap tuh kayak Queen Latifah gitu-gitu. Terus TLC. Gue berasa gini, maksudnya kan gue tuh suka nulis. Gue suka bikin puisi, gue suka bikin cerpen. Jadi yang bikin gue itu tertarik sama rap adalah gila ini orang tuh kan dulu rap isinya liriknya tuh agak beda sama rap zaman sekarang ya. Betul. Dulu kayak hal-hal yang simpel aja. Hal simpel, puitis banget, tapi banyak juga yang isinya tuh soal kayak protes soal politik, pemerintah apa yang kayak gitu-gitu kan. Jadi gue merasa gila ini tuh orang sebenarnya sedang berpuisi tapi cuma dilaguin aja gitu.
dinadain gitu. aja ya? Dinadain aja gitu. Tapi lu nggak nyanyi, tapi lu marah-marah, lu berpuisi, tapi lu ada swagnya di situ, ada nadanya di situ, ada seninya di situ. Itu yang bikin gue tuh tertarik dari awal, karena gue suka bikin puisi. Jadi puisi-puisi gue itu gue rappingin sendiri gitu sebenarnya awalnya dulu. Itu gila loh, di zaman itu ya rap tuh lagi nge-booming dari Iwa ke Dena, terus ada pesta rap betul, 1, iya. Black Ungu, yang Sweet cewek matre, Sweet Martabak. Bener. Itu langsung dang. Betul. Gue mau pengakuan sama lu nih, Den. Apa? Sebelum gue pengakuan, gue pengen tawarin minuman. Lu mau makan mie instan? Udah nggak makan ya? Masih. Oh masih. Mau nggak makan atau minum aja? Gue mau Sebutin minum, warna aja kalau misalnya mau. yang ini paling kanan. Oh paling kanan, oke. Baik. Panas dingin? Panas. Boleh. Itu paling enak. Iya. Minum aja, nggak mau makan? Enggak deh kalau makan ya. Ya. Lo nggak ada salad apa gitu di sana? Sehat, anak sehat. Guru Zumba lo harus sehat lo, gila lo, masa nggak sehat? Tapi sebelum kita ngomongin perzumbaan, apa lo mau mengaku apa tadi sama gue? jadi ketika gue SD, gue tinggal di Setiabudi Timur. Oh iya. Oh, lo tinggal Setiabudi Timur. Dari kecil, dari nenek gue kecil. Oh gitu. Tinggal Setiabudi Timur. SD, SMP, SMA di Setiabudi. Setiabudi. Lo SD lo mana emang? Budi Wanita. Astaga, terus udah gitu. Suatu hari ketika saya kelas 6, saya melihat sosok perempuan. Baju ketat, selengean banget di es kelapa depan SDL. Lagi nongkrong, sorry ya Dede, pakai BH hitam, baju ketat banget. Gue bilang gini, gue pengen cepet dewasa. Aduh, buat yang nggak tahu ya SDL itu tuh sekolah tapi deketnya SMA 3. Iya, sebelahan. Iya, sebelahan. Karena tuh kayak selapa kan. Bener. Lu nongkrong di situ. Iya, sama astaga. teman-teman lu yang paling reman lah pokoknya lah. Iya, Sepatu diinjak, gue inget banget. Kaos kaki hitam. Kenapa kita nongkrong di situ lo tau nggak? Kenapa? Gue nggak tahu di zaman lo masih begitu apa nggak. Kita kan dulu kalau cabut panjatnya bisa keluarnya di SDL. Bener, masih. Bener. Kan belakang tuh tembok dekat lab. Dekat lab. Karena kita satu sekolah sama 3. Iya bener. Nah, disitulah gue bilang, gila Dena. Gue sama teman-teman gue, kita pada bocah-bocah gitu kan, norak-norak. Deda. Itu tuh yang di TV. Wah gila nih orang keren banget. Gue pengen cepet-cepet dewasa, bisa gak sih guys? Lu sempat kalau salah di skin dalam ya? Sempat. Iya. Gue bilang anjing ini keren banget nih. Gue di skin tuh, tapi udah kelas 3 itu gue. Udah kelas 3, baru gue. Lu pakai sepatu diinjek, terus ada teman-teman lu tuh yang pokoknya paling reman lu dah. Zaman itu. Iya, rok pendek banget. Gue wah gok, respect bro, respect. Gue bilang. Iya, pada zaman itu. Betul. Ya. Nggak tahu ketika saya SMA di SMA 3 juga. Iya. Yang satu alma mater. Saya pernah pacaran sama sepupu ya. Sepupu gue itu adek sepupu gue kandung ya. Bapaknya dia itu adeknya nyokap gue kandung, adek bungsu. Lu benar-benar malu lagi. Bener iya. Gue mah kalau tahu sekarang udah gue cangking tuh sebelum gue pulang. Gak usah lah. Apaan lo? Jangan gitu. Gopar. Gak ada. Gue bilang, ini. Iya aku tinggal sama. Kamu tahu gak sih penyanyi rap itu siapa? Dia ada. Wah, saya teringat masa SD. Sampai teman angkatan gua, Anya Duinov. Oh Anya, iya. Oh iya, Anya tuh angkatan angkatan ya. Gua. Benar. Terus bikin video sama lu. Iya. Weh Gopar. Iya benar. Weh Gopar. Lu dulu pacaran mana ya? Iya. Ada Anya Duinov angkatan gua dia. Oh iya Anya angkatan lu. Gila SMA 3 tuh gokil ya. Iya loh. Lu 9 zaman itu. Gua 96. Angkatan lu siapa aja? Angkatan gue yang musisi kah atau jadi apa? Bening. Oh, Bening tuh angkatan gue. Foni Cornelia, terus pokoknya Bening itu angkatan gue. Bening semua tuh 3 ya? Enggak semua 3 sih. Cutari angkatan gue. Cutari itu angkatan gue. Kalau di atas gue tuh ada 1 tahun di atas gue tuh ada David Kalik, terus banyak pemain sinetron kebanyakan sama model ya.
Anjing bening lagi. Bila mimpi terusik pagi, dak dak dak. Gila. Angkatan gue tuh Anya Dwino. Iya. Gila SMA 3 Seru ya? bro. Seru ya SMA 3. Lu 96. Gue 96. Kalau di atas gue tuh masih ada, tapi gue udah gak ketemu ya. Yang 2 tahun di atas gue tuh Nace kan, anaknya Pak Subronto Laras. Oh itu iya. 2 tahun di atas gue. Sofia Lacuba tuh angkatan. Sebelum gue jauh itu, gue masuk udah gak ada Mbak Sofi. Iya. Kade kan juga SMA 3. Iya, Krisdayanti juga. Jauh di atas gue. Makanya pas waktu itu gue pernah sekali datang ke reuni Akbar ya. Terus Woi Faris RM, woi ini, Iya, woi iya, Agnes, iya, iya, woi iya, Agnes iya. Monica, woi. Iya, Wih SMA gue keren juga ya. Tapi masih kontak-kontaknya gak sih temen SMA lu? Sebenarnya beberapa malah jadi masih sampai sekarang masih temenan baik banget. Salah satu sahabat gue pas lagi di SMA 3 juga sempat jadi manajer gue lama gitu. Oke, masih apal Mars 3 gak? Enggak. Lu gak hafal Mars 3? Emang lo hafal? Apa? Coba. Selamat berjumpa kami ucapkan pada sahabat semua, suka duka masa yang silam terukir di siang ini. Terus? Resah gelisah lenyaplah sudah. Oh iya, gue ingat. Sukses acara ini, berikanlah kesan terindah, semoga takkan terlupa. Jaya jayalah SMU 3. Iya benar-benar. Iya hebat lo masih ingat. Gue jarang masuk kali ya jadi bolos mulu. Nah, ketika SMA kan udah jadi penyanyi kan. Ada dispensasi dari sekolah tentu dong ketika lo manggung segala macam. Karena kan itu kan turut mengharumkan nama sekolah. Betul. Pada saat itu emang SMA 3 juga terkenal kan banyak di situ yang atlet, terus yang dari basket dunia. gila. Jadi emang terkenal sekolahnya sangat amat mendukung kalau misalnya siswanya tuh berprestasi gitu. Dan ya itulah karena modal gua menang kompetisi yang Asia itu jadinya mereka banyak yang support dan bantuin gitu. Lu kalau nongkrong tuh di depan The Pistales. Pistales betul. Sampingnya Warkop. Betul. Warkop kayak gini nih, Iya benar. Iya, dan kopinya udah jadi kebetulan. Coba mana? Sebelah Warkop. Iya. Itu ada warung. Lu masih ada gak di zaman lu warung nenek? Udah ada belum warung nenek sebelah? Warung nenek yang mana ya? Sorry. Oh, Panas. Oke. Warung nenek yang mana ya? Sebelah Pistales. Warung Pasurunan. hijau bukan sih? Bukan itu Kacang hijau. Warkop. Oh, yang mana? Nggak tahu gue. Iya, ada di situ tuh warungnya juga cabut-cabut. Warungnya Om yang gue tahu. Warung Om Pistales dong. Bukan. Om yang sebelah. Om yang fotokopi. Iya, Iya, di situ gitu, ya. Anjing. Lu pernah ke Pistales gak sih lagi? Gue hampir berapa minggu sekali pasti gue beli Gue itu. setelah berapa lama, akhirnya beberapa minggu lalu gue mampir ke sana. Setelah udah bagus. sekian lama. Iya. Emang iya? Udah bagus banget, udah AC, udah apa. Lo ketinggalan. Gue udah lama. Gue tuh sering. Gue tuh kalau misalnya ke arah situ pasti gue bakalan mampir dan gue bakal beli. Karena menurut gue emang ini bukan karena hanya kadang-kadang kan ada beberapa makanan tuh yang lo suka karena Nostalgic. ada nostalgic. Kalau menurut gue enggak. Ini enak. Pisang coklat paling enak itu masih Pistales. Betul. Tahu lapisnya juga. Tahu lapisnya juga enak banget dan belum ada lah yang menurut gue lebih enak dari itu. Iya. Menurut gue. Iya. Pasti lu ngerasain dong dulu yang jualannya om-om yang bewok. Iya, sekarang udah anaknya. Anaknya udah generasi keberapa? Iya. Dulu masih 500 perak, gue ingat banget waktu gue kecil. Sekarang pas gue liat, iya, berapa? Lebih jauh. Jauh ya? Iya. Oh. Kalau gue suka pesan pakai itu online. Gue pesan online. Oh, lu masih sering ke situ? Gue masih sering ke situ dan gue suka pesan online. Biasanya kalau gue lagi mau bawa acara apa terus gue mau bawa snack, gue beli sekerdus tuh gitu. Gue seneng aja karena ya semua orang yang nyobain pasti seneng. Betul. Gila dia nih enak banget 3 ya gitu kan biasanya. Pasti sama 3 nih. Iya gitu. Lu eskul basket dulu, Den? Kenapa? Ada eskul masih ikut? Dulu tuh gue ikut tapi sebentar karena nggak bisa karena kan gue udah berkarir banget. Tapi gue dulu basket sempat ngikutin, terus taekwondo yang agak lama juga, terus Gitar teladan? Iya. Marching band. Gue dulu sempat ikut juga. Coba. Lu gak ikut PCT yang dance gitu? Enggak, gue gak ikut. Enggak, gue gak ikut. Lu kuliah di mana abis dari 3? Trisakti.
Oh, Trisakti. Gue sempet Trisakti, arsitektur waktu itu. Gue sekelas sama almarhum Elang. Oh. Gitu. Jadi sempet di situ, tapi nggak lama karena ternyata emang nggak work ya antara karir gue yang pada saat itu lagi gila-gilanya, terus gue ngambil satu jurusan yang workloadnya tuh banyak banget gitu. Jadi gue. Berarti pas kuliah tuh udah ini album gue yang kedua ya? Udah ya? Udah. Oh, itu juga meledak juga tuh. Iya, karena pada saat itu lagi mulai inilah ya musiknya R&B. Enggak, kalau ini album gue tuh masih yang grunge gitu. Orang gue waktu itu dibantuin sama Mas Beng Beng sama Mas Tresnonya Pas. Oh, Pas Beng. Iya, yang kayak gitu. Jadi bikinnya agak lain dari yang pertama. Agak-agak distorsi ya. Iya. Tapi ada lagu yang slow gak tuh yang apa? Pagi terus cinta-cinta apa gitu. Cinta karet. Tapi langsung 2010 album baru 2000 dan jadi omongan lagi ketika lu bikin album dangdut. Di sini fanatik Dena yang hip hop Marah. Tiba-tiba Dena goyang dompet. Iya, ngamuk. Pada ngamuk. Gimana di tuh? awal-awal sih nggak ngamuk ya, karena kan sebenarnya di awal-awal itu kayak setengah gimmick gua mulainya gitu. Jadi ada satu acara TV yang mereka itu variety show, musik tapi variety show. Tiap episode tuh mereka punya tema-tema sendiri, live acaranya. Suatu hari mereka bikin tema karena pada saat itu dangdut lagi happening banget, mulai naik. Tapi dangdut yang happening pada saat itu masih dangdut yang kedaerahan gitu, kayak lagi ada goyang dompet waktu itu ngetop banget gitu. Terus ada lagu-lagu lain yang tarling gitu-gitu. Mereka tuh menantang public figure dari berbagai macam genre dan berbagai macam profesi untuk datang nyanyi dangdut. Jadi ditantang untuk itu, mau nggak lo gitu. Kan gue kan awalnya penari jaipong. Betul, ya. masih relate lah. Masih relate. Jadi begitu gue dibilang mau nggak lo? Gue bilang mau lah. Gue bilang gitu, ayo. Tapi gue cuma mau nyanyi lagu gue yang dompet. Gue bilang gitu. Karena gue pikir seru, nanti gue minta ada rampak, ada gendang. Gue mau jaipong. Jadi pas di tengah-tengah pak lu gini-gini. Gue jaipongan deh tuh kan. Karena emang gue cinta, gue suka sesuka itu gue. Akhirnya just for fun gue nyanyi, gue tampil, ada rampak, gue begini. Pas lagi gue jaipongan gitu, produsernya tiba-tiba mempunyai ide untuk sawer gitu, disawer lah apa segala macam. Udah, that's it. That's it. Gue pikir ya udah, the night is over, ya udah besok gue bangun lagi dalam keadaan ya gue ada nada yang normal aja. Besokannya benar gue bangun, gue keluar, begitu gue ke supermarket ketemu sama tukang parkir, gue buka pintu mobil, turun dari mobil, dia ngomong gini, ini yang dompet semalam. Gue bilang, oh oke, ternyata sebesar itu impactnya. Nah mulailah TV lain, acara lain minta gue juga untuk nyanyi. Lu itu juga dong, kosong tuh kemarin gue yang dompet, ayo dong, kita juga nyanyi itu lagi ya, gitu. Ya udah gue nyanyi lagi lagu itu. Terus gue nyanyi lagi, diminta lagi, gue nyanyi lagi. Mulailah pada saat gue tampil off air, mulai orang bilang, nanti selipin dong lagu yang dompet, gitu. Ya udah gue iyain. Mulai tuh TV bilang, aduh nyanyi lagi dong kita, tapi bosen lagu gue yang dompet, yang lain dong, gitu. Tapi mesti dangdut juga. Ya udahlah, gue belajar lah lagu Kuda Lumping. Gue bilang, udah mulai Kuda Lumping, yang lawan lagi, bawain 2 lagu deh, jangan 1. Ya udahlah, Tera Jana. Gue bilang, ya udah dari situ aja sebenarnya, Far. Akhirnya gue kemana-mana, jadi mulai dipanggil bukan hanya untuk acara dangdut di TV, tapi mulai dipanggil untuk acara-acara off air yang beneran dangdut. Tapi bagusnya adalah saat itu gue melihatnya adalah bukan segmented lagi nih fans lu. Tapi udah kayak tukang parkir yang lu bilang kan, udah sampai ke situ-situ. Iya. Bagus menurut gue. Bagus. Cuma fans Dena yang fanatik. Marah-marah, Pak. Gue marah. Dan pada saat itu kan maksudnya mereka betul-betul bersuaranya tuh ngirim surat, apa gitu-gitu kan. Ngirim surat loh. Kalau sekarang komen di Instagram lah. Komen di Instagram. Kalau gitu mereka kirim surat terus PO kayak Box. Iya, PO Box. Bener lagi. Terus mereka marah-marah gitu. Kenapa kayak mereka kecewa gitu. Kok lo tiba-tiba ninggalin rap gitu. Lo yang selama ini kayak ya mereka bilang lu kan rapper cewek pertamanya kita, terus sekarang tiba-tiba lu jadi mengkhianati gua. Iya gitu. Tapi gue paham sih, gue mengerti. Ya maksudnya kan umurnya juga masih pada umur di range umur yang masih umur segitu juga gitu. Mereka merasa bahwa mungkin karena hip hop dan rap juga pada saat itu masih struggling dan
sangat amat segmented gitu. Jadi emang selalu kayak nggak bisa diperhitungkan kalau dibandingin sama yang mainstream yang lain lah kayak pop, rock, apalagi dangdut gitu. Jadi mereka kecewa sama gua gitu. Oh, itu 2005 ya dangdut ya? Iya, gue rasa ya. Iya, gue rasa. Akhirnya gue bikin album. Bikin album. Udah kadung lah album aja dah gitu ya. Sekalian. Dan disitulah akhirnya gue pertama kali kerja bareng sama Mas Iwa. Justru di dangdut. Justru di dangdut, jangan Bukan salah. dia. Bukan. Oh. Ada Iwa, Bang Iwa di situ. Ada satu lagu dangdut gue yang ada part rapnya gitu. Terus gue minta Mas Iwa yang bikinin. Dibikinin sama Mas Iwa. Tetap gue yang nyanyiin gue, tapi Mas Iwa yang bikinin. Jadi pertama kalinya gue kolaborasi sama Iwake itu justru bukan di album rap, dangdut, tapi justru dia dangdut. Tapi sebelum album dangdut 2000 tahun 2000 tuh awal baru ya. Itu ada lagunya Ahmad Dhani. Semua itu dibantuin sama Mas Dhani, hampir semua. Dan ada lagunya. satu lagu persembahan yang juga di albumnya Reza, Artem Via. Betul. Kalau nggak salah tuh jeda 2 tahun setelahnya baru keluar albumnya Reza. Iya, betul. Dan ada lagu Kangen juga di situ. Oke. Jadi itu semua Ahmad Dhani. Semua Mas Dhani, iya. Ketemu sama Mas Dhani gimana? Mas Dhani tuh kita tuh tanggaan dulu bahkan. Oke. Dan Di Pondok Indah. Tanggaan deket Oh iya, banget. gue pernah telepon rumah lu dari telepon umum. Hah? Serius? Zaman dulu kan komunikasi kan belum ada handphone. Benar. Iya. Pager juga ya terbatas. Benar. Kita janjian, ya udah pulang sekolah gini, kamu jam 4 telepon rumahku ya. Gue telepon dari telepon umum. Gue inget banget masih ada nomornya tuh. Soalnya gue masih punya. Ternyata gue baru nemuin. Dulu kan bilangnya bukan diary apa, file yang orang-orang nyatat gitu, nomor telepon segala macam. Dan lo masih nemuin itu? Ada nih yang Pondok Indah. Astaga. Gue sering telepon rumah lu. Iya, karena kan emang Iya, ada dia di situ. Iya. Sebut nggak nih namanya? Jangan guys. Oh, tetanggaan dulu. Iya, gue tuh tetanggaan. Makanya jadi ya udahlah kerjasama. Iya, dan hubungannya emang dekat dan hubungannya baik banget. Jadi Mas Dhani sama pada saat itu masih sama Mbak Maya ya, hubungan kekeluargaan banget sama Mama. Mama tuh udah sayang banget lah sama Mas Dhani sama Mbak Maya gitu. Dan kita sering banget dulu main ke sana. Jadi album itu totally Mas Dhani yang bantuin. Oke. Gitu. Awal baru. Lu pengen bikin album lagi gak sih sekarang ini atau musik gitu? Gue jadi males ya sekarang tuh musisi ya. Gue nggak bilang nggak matok semua musisi, cuma kalau dulu kita tuh kenapa lagi kisruh-kisruh ini? bukan ya nggak itu sih, cuma kalau menurut gue lebih kepada gini, dulu tuh kita itu mau nggak mau tuh harus dihajar terus. Maksud gue gini loh, dulu gue kalau bikin satu album itu gue bisa berminggu-minggu, bahkan mungkin berbulan-bulan menghabiskan waktu gue begadang, dan most of my time itu gue akan ada di studio. Gue, Johandi Yahya, Mas Hari Budiman. Tunggu deh, Cool Colors. Cool Colors itu dulu iya. Johandi Yahya kan? Iya, betul. Kita tuh bisa bermalam-malam, sleepless night ada di studio dari pagi sampai ketemu pagi untuk workshop, brainstorming untuk bikin dari mulai konsepnya mau dibawa kemana, dan kita mesti punya minimal 12 lagu. Itu juga 12 lagu kayaknya udah diketawain sama orang. Paling nggak kita 14 lagu. Betul. 7 side A, 7 side B. Bener nggak, Asep? Maaf ya nggak paham. C90. Iya. Sampai 90 menit. Iya, 90 menit. Gitu, ya kan? Jadi untuk bisa punya karya baru bisa diakui menjadi sebuah karya pada saat sudah punya album. 1 lagu, 2 lagu dulu apa gitu kan ya, mesti punya 14 album, lu 14 baru. lagu baru lo boleh ngomong deh ini album gitu. Jadi itu kan prosesnya tuh panjang banget. Udah gitu dulu kan nggak ada tuh yang kayak sekarang bisa diedit-edit vokalnya apa segala macam. Ya lu salah, ya lu dulu pita ngulang. Iya. Dan ngulangnya mahal lagi pita. Pakai pita. Nah iya gitu. Jadi proses itu panjang sehingga sekarang pada saat gue itu dihadapkan dengan yang namanya udah ada platform musik, udah bisa lo bikin karya tuh satu biji aja. Gak perlu di studio, di kamar lo juga Di bisa kamar bikin lo juga musik. bisa, lagu juga nggak mesti 4 menit. Kalau dulu kan lagu 4 menit, kalau sekarang lo 2 menit, 1,5 menit bahkan ada gitu. Jadi. Udah bisa jadi dan udah oke kok gitu. Nah itu yang bikin gue jadi
kayaknya nggak perlu bikin album ya, udah aja sih bikin Single aja. Dan tapi tetap akan bikin single. Tetap akan bikin single. Terakhir kali kan gue keluarin J-Flow. Cuan sama J-Flow. Ya, Sebelum Cuan 3 apa? lagu. Yang cipak-cipuk? Titik Gemoy itu J-Flow juga sama Iya. Ana. Jadi Oke. beberapa project gue yang terakhir ini selalu gue minta tolong sama mereka. J-Flow dan Ana nih 2 sahabat gue, dan gue selalu bilang mereka tuh power couple. Dan gue seneng karena gue kerja bareng sama mereka, karena J-Flow rootsnya dia di hip hop. Betul. Sebagai seorang rapper juga, dia ngerti banget apa yang gue mau. Dan boleh aja gue misdombret ya, tapi you can never take away that hip hop side of me, karena itu yang ngebesarin gue, itu yang melahirkan gue, dan itu tuh Respect. cinta pertama gue gitu. Respect. Jadi lu gak akan bisa narik itu. Jadi even though gue sekarang keluar dengan Cuan, gue keluar dengan Titik Gemoy, lu dengerin deh, pasti lu akan selalu bisa menemukan Betul. jiwa Beat-beat, hip hopnya di situ, entah dari nya gue atau dari deliverynya gue gitu. Nah, hanya dia yang ngerti itu, dan Ana istrinya gitu. Dan sehingga makanya dari mulai KOPLO kita coba bikin sesuatu di mana kita coba gabungin antara dangdut sama rap sama hip hop. Keluarlah KOPLO. Abis KOPLO ternyata work loh ternyata. Barulah kita keluarin kita bikin sedikit lebih nakal yuk ya. Kita keluarin lagi Titik Gemoy dengan si cipak-cipuknya itu, ternyata work banget gitu. Dan kita keluarin lagi, kita stick dengan Gimana jogetnya yang cipak-cipuk gimana? cipak-cipuk. Iyo. Gak bisa cuma gini doang, Far. Itu mesti ada kayak gimana? cipak-cipuk, cipak-cipuk, cipak-cipuk. Ya, mesti ada gitu, mesti ada. Ada hentakan pala ya? Iya. Tapi gila Dan, yang gue salut dari lu adalah lu dari tahun 90-an. Karir lu, karena kan di industri entertainment itu kan sulit. Betul. Apalagi sekarang. Iya. Viralitas tuh mungkin hitungannya tuh jam dan Iya, hari. betul. Iya. Betul. Lu viral sekarang, lu besok mungkin publik gak tahu lu siapa. Iya, bisa terlupakan, betul. Dari lu bisa bertahan dengan berbagai macam kontra, dari hip hop ke dangdut ada kontranya, tetap kedengaran lagi. Tiba-tiba lu jadi master Zumba. Ya enggak? Dengan gilanya lu ya. Mungkin karena ada basic Jaipong ya. Jadi gerakan lu tuh bagus banget gitu. Iya, karena emang gue penari dan pesilat kayaknya ya. Jadi jadi makanya ya kalau itu kan karena emang gue itu inilah, itu apa ya namanya, survival mode gue gitu. Emang gue cinta banget sama olahraganya dari dulu, tapi karena itu gue lagi pandemi, gue nggak bisa kerja, gue nggak ada penghasilan, jadi gue mencoba untuk menjadikan instruktur Zumba itu sebagai salah satu mata pencarian gue pada saat itu, dan ternyata work alhamdulillah sampai sekarang. Itu jadi profesi utama gue saat ini, dan gue masih dikontrak oleh pihak Zumba Pusat untuk menjadi brand ambassador Zumba untuk Indonesia. Oh ya? Tahun Zumba Pusat tuh di mana sih? di Amerika, Miami. Oh, Zumba tuh dari Miami. Ya, pusatnya mereka tuh di Miami, home office-nya mereka di Miami. Oke. Oh, Zumba tuh ada pusatnya. Ada di sana home office-nya mereka, Oke. betul. Ya it's a brand kan, Iya. Zumba tuh brand gitu. Itu Jadi survival instinct lu tuh gila banget sih. Dari saat Zumba itu. tiba-tiba cipak-cipuk terus iya, Cuan. Iya, Cuan. Terus meledak lagi sekarang dengan tampilan muka yang baru. Gak berhenti diomongin dari tahun 90 sampai sekarang. Gue respect sih. Karena gak bisa semua orang gitu loh diomongin. Diomongin. Iya, setiap orang tuh ada masanya ya. Iya. Tapi setiap masa tuh ada denanya. Iya. Dan itu yang gue salut dari lu. Tiba-tiba lu selalu ada di permukaan, beng lagi dengan tampilan yang lebih stunning sekali. Amin. Ya, gue selalu bilang bahwa sebenarnya nyokap gue yang selalu bilang dari dulu bahwa untuk bisa make it di dunia entertainment dan tetap bertahan itu nggak gampang gitu. Itu salah satu hal yang dulu nyokap gue, waktu gue SD, gue datang ke nyokap gue dan gue bilang, "Mah, Dena kepengen jadi penyanyi. I want to be in the industry like you." Terus nyokap gue bilang gini, "Nggak segampang itu. Lo pikirin lagi." Gue langsung diajakin ngobrol berdua sama dia kasih tahu gue, nih kalau lo tetap bener-bener lo serius lo kepengen ada di industri ini, gue kasih tahu ya enaknya tuh ini. Oke, lo bisa dikenal banyak orang, lo bisa mendapatkan kemudahan, lo bisa punya karya lo bisa dicintai orang, bla bla bla. Udah, sekarang gue kasih tahu nggak enaknya. Ya, nggak enaknya lo begini hidup lo bukan jadi milik lo lagi, lo tidak boleh ini apa image lo harus jaga bla bla, lo harus mempertahankan, dan itu lo akan
berkutat dengan ini itu, berjuang dengan penampilan. Blablabla. Dan apalagi lo perempuan ya pada saat itu, ini ngomong gue masih SD tahun 90-80-an ya, pada saat itu susah banget kan di industri untuk bisa bertahan di industri. Sekarang mungkin lebih banyak caranya. Kalau pada saat itu ya seperti yang gue bilang tadi, lo masuk TV aja susahnya setengah mati gitu, apalagi buat bertahan. Tanpa lo punya prestasi, tanpa lo punya skill, you will not survive gitu. Wah, itu nyokap berarti guru terbaik sih ya untuk ngajar lo di dunia hiburan ya. Gue beruntungnya di situ. Dia kan penyanyi, beliau penyanyi, main film juga, apapun deh, semua pemerintahan juga udah dicobain gitu. Betul. Jadi dapat ilmu hidup yang gokil banget tuh. Jadi emang, dan pada saat gue perempuan masih ada di industri ini, masih jadi tempat gue cari nafkah utama gue. Kerjanya masih sama kamera, masih di TV. Ya memang harus selalu do something untuk bisa survive. Termasuk mengubah penampilan. Of course, mempertahankan semua yang gue lakukan. Mungkin itu yang kelihatan dan itu selalu yang diomongin orang. Tapi orang nggak tahu kalau gue sekarang masih rutin untuk latihan vokal. Orang nggak tahu itu ya. Maksudnya orang banyak pikir, nggak mungkin udah kayak begitu masih latihan. Masih. Orang nggak tahu bahwa mungkin bermalam-malam gue menghabiskan waktu gue itu untuk hanya mendengar musik-musik dan lagu-lagu terbaru yang ada dimanapun, yang ada yang ada di dunia musik Latin, yang biar ada di dunia aja gitu ya? Biar relate dan biar tahu nih what's going on sebenarnya gitu. Orang nggak tahu juga kalau misalnya gue itu masih menyempatkan diri gue untuk olahraga. Dan gue punya personal coach, gue punya dokter gizi yang selalu membantu gue. Yang intinya itu apa? Ya it's just part of the job. Gue harus tetap sehat, gue harus tetap berpenampilan sebaik mungkin yang gue mampu, karena itu bagian dari pekerjaan gue. Not only I'm an entertainer dan orang panggung, gue juga adalah seorang Zumba instructor. Jadi gue punya tanggung jawab inilah gitu. Dan Zumba kan it's a sport statement ya. Dia sport tapi dia juga entertainment. Kita di atas panggung gitu, orang lihat kita, ada musik, ada segala macam, ada DJ kadang-kadang gitu. Jadi of course lah, people want to see us look good gitu. Dan banyak orang, terutama gue lihat komen-komen, banyak kan perempuan komen-komen di lu ketika lu upload foto dengan tampilan baru lu. Mereka memuji. Biasanya tahu kan kalau cewek ke cewek kadang-kadang netizen gimana ya? Ini memuji. Ini natural sekali, ini sekali, ini sekali gitu. Terus sampai Mbak Dana di mana sih dokter? Yang gue share juga sih semua itu. Dan gue iya senang ya. Pro kontra itu sudah expected sih, Far. Maksudnya gue tahu gitu kan, ini bukan operasi plastik pertama gue. Ini ketiga loh, Far, gue. Dulu pertama apa? Facelift tahun 2023. Gue facelift, tapi memang itu bukan rekonstruksi. Jadi nggak ada yang gue rubah. Gue cuma mengenceng, istilahnya nggak ada yang gue rubah. Gue cuma ngencengin lower facelift. 2025 Februari gue ngelakuin another facelift. Tapi kalau waktu itu lower facelift, kali ini gue bikin namanya forehead lift. Jadi ini gue ditarik ke atas, sama ponytail lift. Jadi bagian muka atas gue itu dikencengin seperti layaknya kalau gue lagi dikuncir satu lah istilahnya gitu. Jadi supaya ininya naik, pengencangan lagi-lagi. Kayak habis buka helm kali gini. Gitu ya. Gitu bukanya. Kenapa buka helm gitu contohnya? Ya buka helm full face gitu, kayak ketarik gitu. Mungkin rasanya kayak gitu kali. Iya. Lu gak boleh ketawa ngakak gitu. Iya boleh lah, karena biar gimana pun kan yang namanya muka pasti tetap harus berekspresi. Ya, dan elastis pasti ya, kulit juga elastis. Iya. Itu yang kedua, yang ketiga hidung. Hidung. Di bulan Juni, awal Juni. Oh. Gitu. Cuma ini memang orang jadi gue udah expected juga orang akan lebih banyak bereaksi karena ini rekonstruksi. Kalau yang kemarin-kemarin kan dia hanya istilahnya tuh anti-aging lah, untuk mengencangkan, orang bilangnya gitu. Kalau ini kan merubah, gitu, merubah bentuk hidung. Jadi gue tahu akan ada reaksi yang lebih besar. Hidung berarti ini enggak hidung doang? Enggak, hidung doang. Iya, tapi banyak yang nyangkain gue bikin semuanya. Sebenarnya itu adalah efek dari gue turun 12 kilo, Far. Dari terakhir kali kita ketemu tuh gue turun 12 kilo. 12 kilo? Iya, kita ketemu terakhir kan udah cukup lama ya. Nah itu 12 kilo gue turun total sampai sekarang. Itu apa, intermittent fasting? No, ya itu tadi gue punya personal coach, gizi. Ya, dan ada dokter gizi yang bantu gue. Berarti lu gak makan gorengan, masih makan gak? Masih, gue paling lemah sebenarnya sama gorengan. Makanya gue dari tadi ada kelirikan aja tuh dia nih. Nasi Padang masih gak nasi Padang?
Sebenarnya justru nasi Padang masih bisa banget loh gue makan. Yang nggak lo masih makan apa? banyak yang nggak gue makan itu jarang gue makan, hampir tidak pernah gue makan mie instan itu. Tapi gue intinya gini, gue gue itu bukan orang yang bisa tidak makan apapun. Misalnya gue nggak mau, gue tahu gorengan tuh kurang bagus buat kesehatan, tapi gue nggak bisa kalau dibilang lu tidak boleh sama sekali makan gorengan, nggak bisa gitu. Ada zamannya tiba-tiba gue akan pesen gorengan dan gue akan makan gorengan, tapi ya gue tahu diri. Kalau udah itu habis itu gue tahu gue mesti stop. Ya udah berarti setelah itu kuota untuk makan kurang sehat gue udah habis sama hari itu. Udah. Gue kayak gitu. Gue tuh pencinta martabak, Far. Gue tuh paling suka martabak keju. Pakai susu. Aduh. Jadi nggak pakai yang lain-lain, coklat terus cuma martabak isinya cuma keju yang banyak sama susu keju kental manis. Martabak gendut-gendut. Gue paling suka. Ditekan tuh berminyak banget. Margarinnya banyak. Itu gue suka banget. Kalau makan kayak gitu nggak bisa sepotong. Apa sih banyak makannya? Nggak apa-apa kalau lagi kepengen banget ya gue makan, tapi nggak setiap hari. Iyalah, kayak gitu-gitulah. Ya menikmati hidup aja. Menikmati hidup aja. Ya, cuma tahu diri aja. Cuma ya gue tahu diri aja. 12 kilo loh. 12 kilo. Dalam berapa lama? Tahunan. Cuma memang belakangan jadi kelihatan banget cepetnya karena orang semakin sering lihat gue di TV, ya kan. Terus udah gitu juga karena semakin kesini gue semakin ngerti badan gue. Jadi gue tahu tuh ngakalinnya. Jadi makin kelihatan cepet. Padahal sebenarnya yang gue lakukan dari dulu itu aja. Gue menghindari hal-hal yang emang gue tahu badan gue kurang terlalu bisa handle. Seperti misalnya badan gue tuh ternyata tidak bisa toleransi sama gluten. Ya udah, gue hindarin aja. Gue hindarin dalam arti kata sebisa mungkin itu akan menjadi komponen terkecil yang gue masukin ke badan gue dalam sebulan. Tepung, gluten. Tapi gue masih makan nggak? Masih. Cuma gue kecilin banget porsi ya gitu. Dan gue tahu misalnya kayak gue punya genetis diabetes. Almarhum bapak gue, almarhumah nyokap itu dua-duanya beliau itu diabetes. Jadi gue udah cek DNA dan ternyata gue bawa gene itu. Sehingga makanya lu harus hati-hati banget tuh. Gue hati-hati banget. Ya udahlah, gue minum kopi begini udah ada manisnya. Ya gue minum karena gue emang suka. Gue emang suka banget. Tapi ya udah gue tahu berarti hari ini udah gue jangan aneh-aneh lagi gitu loh. Yang kayak gitu. Justru yang seremnya adalah kebanyakan. Mereka nggak tahu takaran. Itu sebenarnya. Makanya makan aja aturan, minum aja. Tapi tahu aturan aja ya. Tahu aturan, kita tahu diri aja. Apalagi kalau udah di atas udah kepala 4 gitu ya udahlah ya. Metabolisme udah semakin ini. Apalagi kalau misalnya olahraganya lebih jarang, mungkin pola hidupnya sering begadang. Iya. Lagi. Gua semua itu. Alkohol juga lagi. Aduh. Berarti alkohol gitu udah enggak ya? Enggak lah gue. Itu kan gulanya tinggi banget juga. Enggak ada kok yang enggak tinggi. Gila deh Dada. Maksud gue enaknya orang-orang mungkin bisa bilang ya bahwa dia mendapatkan privilege karena orang tuanya adalah someone. Tante Emilia Contessa adalah ya aktris dari dulu gitu. Tapi privilege itu menurut gua nggak semua orang bisa memanfaatkan itu. Iya. Iya, harusnya kan namanya juga privilege harus dimanfaatin dong. Betul. Iya, dan itu nggak salah, benar kan? Dan lu sepakat bahwa nyokap adalah guru terbaik di industri entertainment. Iya, dan gue selalu bilang kalau bukan gue ini anaknya Emilia Contessa dan Rio Tambunan, mungkin gue nggak secepat itu juga bisa make it di dunia entertainment. Bukannya apa-apa, ini kan menjadi banyak shortcut yang gue bisa dapetin kan. Kayak all the tips and tricks yang mungkin orang-orang hanya bisa dapetin setelah dia itu ngerasain manggung berpuluh-puluh ratus kali. Gue gak perlu ngelewatin itu karena nyokap gue udah ngasih tahu. Nih gue kasih tahu trik di panggung. Boleh. Pada saat lo capek misalnya ya, lo capek, lo udah ngos-ngosan nih, ini yang mesti lo lakuin. Itu gue udah dikasih tahu sama dia dari awalnya kan, namanya itu shortcut yang tips and tricks yang gue beruntung gue bisa dapetin itu. Gitu. Jadi tapi semua comes with a responsibility. Dalam arti kata, oke lah, good thingnya adalah gue menjadi punya tips and trick dan shortcut. Bad thingnya, orang akan selalu bandingin gue sama Emilia Contessa. Wah, suaranya gak sebagus Emilia Contessa ya. Dalam hati gue ya iyalah. Siapa penyanyi buat gue? Siapa penyanyi yang suara lebih bagus dari emak gue? Iya, gue sih nyokap sih gokil sih kemarin. Ya, Masya Allah. Sampai lu nggak mau ganti handphone katanya, gara-gara ada chat. Iya. Nyokap di situ. Iya betul. Sampai WhatsApp. Sekarang gue masih benar. Jadi yang gue itu masih keep semuanya, gue nggak mau ganti handphone, biarin gue pertahanin karena chatnya semua masih ada di situ. Dan bukan chat terakhir sih, cuma
2 hari sebelum nyokap nggak ada itu, nyokap tuh ada ngirim gue satu, sebenarnya gue post juga sih waktu itu, ngirim satu WhatsApp ke gue yang pada saat gue baca gue nggak ada perasaan apa-apa sebetulnya, tapi justru pada saat 2 hari kemudian dia nggak ada, gue langsung merasa chat itu tuh bermakna banget buat gue gitu, karena tiba-tiba dia chat gue, dia cuma bilang sama gue, kamu nggak apa-apa kan, kamu nggak lagi sedih kan, gitu. Terus gue sempet yang, kenapa sih nanya-nanya kayak gitu? Bilangin, no I'm okay. Gue bilang gitu, gue bilang yang penting Aisyah sehat. Gue bilang aku punya pekerjaan di sana sini dan mama sehat. Gue bilang gitu. Dan ternyata gue nggak. Dia kayak she wanted to make sure that I'm okay. Gitu. Dan gue kan anak perempuan satu-satunya, dan gue sulung, dan gue memang yang paling dekat sama mama. Gitu. Dan dia pasti ini ya, apa namanya, ya bagaimanapun ya, anak ya tetap akan terlihat anak kecil aja di depan orang tua kita. Dan itu ya emang kayak gitu. Always. Dan banyak orang yang nggak percaya waktu gue bilang bahwa nyokap gue itu adalah salah satu yang sangat amat suportif banget dengan semua prosedur oplas yang gue lakukan gitu. Jadi even hidung ini gue tuh udah bicarain sama nyokap dari mulai bertahun-tahun lalu. Makanya aku mau bikin ini dong. Oh iya, kenapa bikin? Dia bilang. Begitu? Bikin. Makanya aku mau facelift, kamu harus bikin. Ingat ya, kamu masih kerja di dunia entertainment, kamu masih kerja di panggung, kamu perempuan dan kamu sudah di atas 40 tahun, kamu harus bikin. Mungkin lain ceritanya kalau misalnya gue udah punya pekerjaan lain, sumber nafkah lain selain panggung gitu. Cuma karena kita sama-sama tahu that this is my main job, my main income ada di sini, ya harus bikin sesuatu, kalau enggak gampang. Iya. Balik lagi tuh kan sekarang lagi tuh lebih gila ya. Dibandingkan, karena yang tadi gue bilang tuh viralitas tuh hitungan jam. Betul. Hitungan jam, sekarang viral, besok lu siapa? Benar. Ya, itu survival instinct lu tuh harus tajam banget. Benar. Dan kadang-kadang ya kita, you have to take, mau ambil rute yang mana nih gitu untuk mempertahankan itu, mau ambil rute yang mana gitu. Lo mau ngambil ya viralitas dengan you just do whatever, pokoknya lu stay viral gitu, yang kayak gitu. Dan just that gitu. Ya work bisa work juga gitu, tapi that's not the route that I want to take gitu. Cinta gue kan di musik, gue pengen berkarya, gue pengen bikin sesuatu. Jadi semuanya interconnected sih. Ya karya gue harus tetap ada, pertanggungjawaban gue terhadap profesi gue sebagai musisi. Juga seorang ibu. Iya, Aisyah gimana kabarnya? Sehat? Dia baru datang ke Jakarta tanpa gue kasih tau ke siapa-siapa, akhirnya gue posting juga. Dia baru datang ke Jakarta. She's okay, she's well. Dia kelas 5 SD sekarang. Kelas 5. Sekolahnya masih di Singapura. Terus setelah 7 tahun, akhirnya kemarin dia datang ke Jakarta untuk pertama kalinya lagi, dan cuma 4 malam 5 hari. Balik lagi. Tapi dia happy banget dan gue happy banget. Iya. Gitu. Gila. Dia juga perjuangan dia menjadi seorang ibu tuh gila sih. Itu yang bikin orang-orang kayak, wah ini Dena gokil juga sih nih, melewati ini semua. Tapi menurut gue tuh, gue respect sih sama lo, Den. Sampai bisa jadi sekarang ini. Gue dulu bocah ya. Ngeliat lu pakai baju ketat BH hitam. Baju ketat BH hitam. Dia masih ingat sampai sekarang, masalahnya BH hitamnya itu disebut-sebut mulu. Gila loh. Dengan skin dalam lu itu. Iya, emang. Lu buat tato kan? Ini deh sekarang. Ada, gue punya beberapa. Tapi gue buat tato itu udah SMA gue nggak ada tato. Gila loh. Gue sampai di Australia pun gue masih belum punya tato. Baru-baru ini? Enggak baru-baru ini juga. Cuma kayaknya gue udah pulang dari Australia. Jadi udah. Tapi emang masih nyokap gue nggak tahu. Gue nggak kasih tau nyokap gue waktu gue pertama kali masih bikin. Udah umur legal lah untuk bikin. Udah umur legal untuk bikin. Ya udah umur legal. Udah bener-bener dewasa. Udah, gue lupa umur berapa. Tapi tato pertama gue itu yang bikin Marmar di Bali. Orang Bali ya, Marmar tuh one of my very best friend. Dia yang bikin pertama kali. Tato kedua gue bikin di, tapi nggak kelihatan semuanya ya. Di dalam-dalam aja. Di dalam-dalam aja semuanya. Itu gue bikin di LA. Gue bikin di tempatnya Kat Von D karena gue ngefans banget sama dia. Miami Ink. Hah? Miami Ink sih? Bukan, LA Ink. Oh, LA Ink. Iya. Gue bikin di LA. Kat Von D ya. Kat Von D. Terus yang ketiga gue bikin di New Zealand. Oh, lu pernah bikin di LA Ink cuy? Pernah bikin. Mahal gak sih cuy? Sono? Hah? Mahal gak sih?
mahal lah. Hitungannya dia per jam atau per senti? Gedenya. Pada saat itu gue besarnya, size-nya. Berapa Den? Lupa gue lupa banget beneran. Belasan ada? Juta? Enggak. Gue bikinnya segini. Oh kecil, di segini. bawah 10? Iya di bawah 10 sih ingat gue pada saat itu. Iya. Tapi ini udah lama banget ya. Iya. Sekarang gue rasa udah gak segitu. Tahu masih ada gak sih Eling? Kayaknya udah nggak tahu studionya ya. Tapi kan dulu kan hits banget, My Miing, Eling. Iya. Reality show di studio tato. Iya, itu keren sih. Iya. Kepikiran gitu orang bikin gitu. Iya. Jadi emang gue bikin itu karena emang kayak souvenir gue gitu loh. Karena gue emang ngefans banget sama Kat Von D waktu itu. Jadi gue bikin di Eling gitu. Kat Von D itu kayak rebel cewek tapi cantik tapi semua jadi satu gitu Kat Von D itu. Iya, gue suka banget sama dia. Terus gue nonton itu tuh kayak wah gila, gue pengen beranjak dewasa lagi. Setelah melihat Dena, melihat Kat Von D. Kat Von D, astaga. Bener deh lo. Dena selain musik, apa yang bikin lo healing dari semuanya gitu? Gue selalu nanya ini karena gue pengen tahu. Gue suka banget nanya ini ke orang-orang karena suka jadi pembelajaran gue. Contoh, gue kalau misalnya lagi stres tuh main PS tuh hilang. Lu ada nggak sih? Musik pasti dong, dengerin musik pasti. Olahraga pasti. Olahraga itu buat gue itu justru pelampiasan. Suka ngomong sama benda mati itu termasuk healing nggak? Ngomong-ngomong benda mati. Bisa jadi. Ngomong sama pohon, ngomong sama tembok. Bisa jadi. Lu suka? Itu kayak, tapi no, I don't judge ya. Iya, nggak apa-apa. Kalau suka terserah. Pohon, sama batu, sama tembok. If it makes you happy, go do it. Nggak apa-apa. Ya udah nggak apa-apa. Iya. Pohon-pohon lu juga, tembok-tembok lu juga. Kalau salah animisme dinamisme ya ngomong. Menyembah benda mati. Gak apa-apa. Tapi gue apa ya? Gue juga kadang-kadang suka kalau olahraga itu lebih kepada it's my pelampiasan gue. Jadi gue emosi, gue pusing, gue pelampiasinnya ke olahraga. Ya, dan selalu habis itu gue I feel good. Tapi buat gue apa yang menenangkan gue itu adalah Aisyah. Pada saat gue bersama dia itu gue menjadi diri gue yang beda dari diri gue yang gue tahu sehari-hari. Jadi kalau gue sama dia tuh gue tenang, gue menjadi ada di kayak gitu. Iya. Kalau gue di sini kan gue dari pagi itu kan kita bangun pagi kita perang. Iya gitu. Jadi setiap bangun pagi tuh kayak mau perang aja habis itu. Begitu nyampe rumah lagi tidur tuh oke selesai perang hari ini. Oke besok kita perang lagi yang kayak gitu. Tapi kalau misalnya gue sama Aisyah khususnya kalau gue di Singapura ya, itu tuh gue menjadi pribadi yang berbeda sekali. Bangun lebih pagi, nyiapin dia sekolah, nunggu bus, nganter dia sekolah, pulang belanja, nyiapin hari ini mau masakin dia apa, jemput dia sekolah. Udah kayak gitu. Itu menjadi diri gue yang berbeda. Pribadi yang berbeda. Lu masih bolak-balik Singapura berarti? Masih, karena dia masih di sana kan. Iya. Gitu. Sebulan pasti ada lah ya? Ini udah sebulan lebih gue gak balik. Oke. Udah sebulan lebih gue gak balik, tapi ya no complain juga. Gue happy karena kan gue kerja. Betul. Ih gila Dena. Dan ada pengen bikin lu kedepannya pengen single apa gak sih? Keluar, kita lagi nungguin loh. Pengen banget. Abis cuan itu. Iya, abis cuan tuh gue kayak ada beban gitu loh, Fer. Maksudnya kayak Pitik Gemoy sama cuan tuh work banget gitu. Orang suka. Jadi gue sama J-Flow sama Ana tuh lagi kayak mikir-mikir ini what to do. Ada sih hal-hal yang ada di kepala kita, tapi ya kita lihat dulu ya. Kita lihat dulu. Tapi pasti ada dong nanti ya. Pasti ada. Yeah. Pasti ada, nggak mungkin nggak, karena gue tuh itu musik dan creating adalah itu bukan cuma passion gue, itu kayak my happy place. Gitu, creating, making music di studio, brainstorming. Prosesnya lu suka banget. Itu gue suka banget gitu. Lu ini nggak sih apa? Bawel nggak sih kalau bikin, ada orang bikin musik nih ngasih ke lu tipe yang bawel nggak sih? Sangat bawel. Makanya gue beruntung gue sama J-Flow karena dia
Jevlo dan Ana sama bawelnya sama gue, jadi gue nggak capek. Lo bayangin kalau lo kerja creating something dan lo menjadi orang yang perfeksionis dan bawel, tiba-tiba lo kerja dengan orang-orang yang nggak sebawel itu, lo pasti capek. Pace-nya nggak sama sama lo nih. Pace-nya nggak sama lo. Nemuin itu sih sulit banget deh. Sulit banget, makanya once lo nemuin, makanya lo betah banget tuh sama Jevlo. Gue makanya tiap apa-apa, setiap project gue pasti gue akan minta bantuan dari mereka berdua, karena mereka berdua yang paling ngerti gue, bukan cuma my personality in real life, tapi juga my personality on stage in the business, dan mereka mengenal genre yang gue cintain gitu. Ih, Denada Tambunan. Elizabeth. Iya benar, ada Elizabeth, Ayu Tambunan, panjang banget kan. Saya tahu banyak ya guys, Pondok Indah, Tebet, ada yang Tebet juga. Betul, ada juga yang di Tebet. Tahu banget ya Gofarnya. Ternyata yang bikin Gofar akhirnya jadi cepet-cepet gede bukan Denada, tapi sepupunya. Kita masuk ke STMJ, subscriber tanya, mari jawab. Yang pertama, M. Syarif, dulu pernah main sitkom di Antv. Berapa lama? Lupa nama sitkomnya apa ya? Kalau nggak salah bareng ada Judit. Oh, Hari Harimau sama Leno Lumpi kan, sama Hari The Fretes. Betul. Yeah. Pada saat itu juga gila ikonik sih menurut gue, karena semua yang ada di situ juga ikonik banget. Ada almarhum Mas Indra Safera, Becky Tumewu, Robi Tumewu nggak ya? Enggak, Becky Tumewunya. Becky Tumewunya ya, oke. Ada Juwita, Hari The Fretes, siapa namanya? Aduh, gue lupa lagi namanya. Tapi pokoknya itu pada saat itu menurut gue it's a new breakthrough gitu. Dia bikin sitkom dengan cara yang seperti itu, dengan ada yang kita di sekolah bareng gitu ya, satu kelas ada Juwita gitu, tiba-tiba jadi anak sekolah gitu kan. Itu pecah sih. Itu lucu banget ya. Bisa dibilang sketsa-sketsaan ya dulu ya. Sketsa, betul. Jadi gue rasa salah satu project yang gue tuh bangga banget dan seneng banget bisa terlibat tuh adalah itu Hari Harimau. Hari Harimau Antv. Ingat loh dia lo, M. Syarif. Iya, ketahuan umurnya berapa 40-an ya Anda ya. Oke, berikutnya Sandreomit, Bang Gofar masuk kriteria calon papanya Aisyah. Jangan gitu. Sepupu gue aja kalau masih sekarang pacaran gue tarik pulang, gue ikat di rumah. Jangan Madia. Jangan. Oke, berikutnya. Dada aja lu nanya lu. Kak, pas masih ada mama kamu kan selalu ada cerita apapun ke beliau. Kalau sekarang kamu berbagi cerita ke siapa, Kak? Dia fotonya angle-nya bagus loh. Dia ngerti angle loh ini. Wisnu persis kayak aku dari tadi nanyain angle aku dari sini. Dia mengerti loh. Pencahayaannya bagus, ke jidatnya tuh. Iya, good job. Bagus loh, Wisnu mantap. Sekarang kamu berbagi cerita ke siapa, Kak? Ini hal yang gak banyak orang tahu, tapi gue tuh sebenarnya sangat amat nyortir banget cerita yang gue share ke nyokap di beberapa tahun terakhir ini. Alasannya adalah? Karena kan mama emang udah diabetes, jadi nggak pengen menambah, nggak mau nambah, pokoknya biar dia yang happy aja. Bahkan waktu gue sama Aisyah tuh kita sama-sama struggle ya di Singapura, banyak hal yang gue nggak ceritain sama dia. Dan akhirnya mungkin di situ yang mulai merubah kepribadian gue menjadi orang yang lebih tertutup. Even gue nggak punya temen atau partner, seseorang yang tempat gue nyampah atau cerita whatever tuh gue nggak punya. Gue punya sahabat-sahabat dan teman-teman baik, tapi gue orang yang keep things to myself. Tapi lu percaya nggak kalau dengan kita sharing gitu kan, itu kayak meringankan beban? Betul. Ya, tapi lu nggak mau melawan itu? Ntar kalau gue ngomong gue pasti dikatain deh. Bukan dikatain, maksudnya pasti digituin. Emang kenapa? Karena pada saat gue di Singapura itu kan gue cuma berdua namanya. Gue bertiga sih, gue, Aisyah sama sepupu gue itu ya bertiga ya gitu. Cuma kan gue bener-bener the man of the house pada saat itu. Dan satu-satunya orang tuanya Aisyah yang dampingin dia go through with everything. Gue butuh banget teman curhat dong. Gue butuh banget teman ngobrol. Dan pada saat itu gue betul-betul setiap hari gue berusaha untuk sane. Ya, dari pagi gue bangun, gue nemenin Aisyah treatment, nemenin dia segala macam. Gitu dia udah tidur, malam baru gue akan kamar mandi, gue akan nangis kalau gue perlu nangis. Setelah gue akan wudhu, gue akan sholat, dan pada saat sholat itulah gue akan berbagi cerita. Oke. Gitu. Di situ gue akan ngomong, akan cerita
kadang-kadang gue nggak cerita apapun, gue cuma sujud, gue nangis karena gue tahu, maksudnya udah gue nggak. Pernah gak sih lo ada di titik itu kayak gue udah gak perlu ngomong lagi deh, gue percaya Allah, ya Allah tahu pastikan apa bebanku, apa yang aku takutin, apa yang aku sedihin, apa yang aku khawatirin gitu. Jadi udah gak bisa ngomong lagi, cuma sujud, cuma nangis gitu. Dan itu rilis udah, karena gue selalu yakin, ini satu hal yang selalu gue imani, gue selalu yakin di saat gue tuh udah wudu, udah sholat, udah pakai bukan selalu sholat, pada saat gue sujud, pada saat gue bilang ya Allah, gue panggil tuh, gue selalu yakin bahwa pada saat itu Allah lagi dengerin gue. Gitu. Jadi gue selalu merasa bahwa apapun yang gue omongin pada saat itu, gue omongin sama yang paling tepat. Gitu. Karena gue pada saat itu sedesperate itu, sebuntu itu, sehingga gue tahu tidak ada yang bisa menolong gue. Siapapun di dunia ini nggak ada yang bisa nolong gue, cuma Allah. Jadi ya udah, gue ngadunya sama yang cuma yang bisa nolong gue aja. Gitu. Dan itu gue masih lakukan sampai sekarang, karena ya Aisyah alhamdulillah udah sehat segala macam, tapi kan PR gue juga masih banyak nih. Betul. Gitu. Jadi masih selalu gue lakukan gitu. Wah, ini sisi lu yang baru gue tahu. Makanya kan gue tahu pasti orang akan kayak enggak, tapi it's good, maksudnya ya orang kan punya cara sendiri untuk bisa tenang gitu kan. Dan menurut gue nggak masalah banget loh. Iya. Mantep Dena, teputan buat Dena dong. Gila. Ada nggak sih? Ada. Oke, berikutnya. Revia Dwika, kasih pesan dong Kak untuk single mom di luar sana yang mungkin punya ujian seperti Kakak. Wah, ini dia. Iya, nggak gampang sih ya, karena untuk jadi single mom aja tuh kan tantangannya udah berat ya, Pak. Maksudnya nggak ada lah, siapa sih orang tuh gimana pun juga pasti lebih nyaman kalau kita hidup dengan orang yang mendampingi kita. Betul. Ada teman buat ngobrol segala macam. Jadi being a single mom itself sudah banyak tantangannya. Apalagi kalau misalnya single mom terus ada ujian lainnya atau ada PR lainnya. Ya kalau menurut aku anak itu selalu menjadi the best reason dan the best push untuk anything. Kenyataan bahwa kita punya ada nyawa lain nih yang lagi bergantung sama kita, itu pasti akan membuat kita tersadar bahwa pada saat itu it's never about us, nggak pernah kita yang jadi prioritasnya gitu. Dan ya mungkin cuma ibu ya yang bisa melakukan itu dengan ikhlas dan tulus gitu, bahwa hidup ini ya prioritas hidup gue adalah anakku. Jadi apapun itu bisa dikalahkan. Sedihnya kita, pusingnya kita, nggak usah ada yang tahu. Sampai anak gue tuh Far kadang suka ngomong gini, ibu kalau dia nangis gitu kangen sama gue karena gue nggak balik-balik gitu ke Singapura. Ibu kenapa sih kamu nggak balik-balik ke Singapura? Gue suka bilang kan karena aku harus kerja, aku harus cari duit. Dia tuh sampai selalu ngomong gini, tapi kan kita udah kaya raya. Gue bilang amin ya robbal alamin. Karena kenapa? Karena gue selalu ngomong sama dia seperti itu. Kita ini kamu nggak usah worry anything. Kamu nggak usah khawatir apapun. Kita ini Allah kasih berkecukupan, semuanya bahagia, semua happy karena udah cukup, dia tahu itu aja. Bagaimana caranya to make it happen dan membuat itu bisa benar-benar dia rasakan dan dia percaya itu urusan gue nanti. Mau untuk mewujudkan itu gue harus kerja dari pagi ke pagi, mau untuk mewujudkan itu gue harus facelift, mau untuk mewujudkan itu gue harus nggak apa-apa. Yang penting kamu bisa dapet kehidupan yang terbaik. Dan lo nggak perlu tahu susahnya. Nggak perlu tahu susahnya gue. Makanya nggak usah punya sosmed, apapun. Tapi ini buat semua single mom pasti relate. Mereka tahu karena semua single mom akan melakukan hal yang sama in a heartbeat. Gitu. Nggak ada kata pamrih untuk survive. Nggak ada kata pamrih, Dan nggak ada kata-kata oh ibu ini ibu hebat, ibu yang itu nggak ibu hebat. Nggak, all moms hebat. Oke. Oke, satu lagi terakhir. Oh, Rizky Wulandari Real. Kalau bisa ngobrol sama Kak Dena yang berusia 20 tahun, apa yang pengen Kak Dena katakan? Oh, Dena, balik lagi nih. Dena, dengerin bapak lo. Selesain kuliah lo yang benar. Ambil itu jurusan kedokteran sesuai dengan permintaan bapak lo. Jadi dokter. Nanti kalau udah selesai lo jadi dokter, lo mau jadi penyanyi, lo mau jadi apapun lo bisa.
tapi dengerin bapak lo, nurut sama bapak lo. Oke, Dena. Dena, terima kasih ya. Sama-sama ya. Ih, gila, gue dari keingintahuan gue soal musik di karir lo ya, udah lama banget gue pengen nanya ini. Karena gini, gue tuh pernah punya program musik yang udah gak ada di YouTube gue. Oh iya. Ditanya sama orang kayak, lu pengen undang siapa sih? Ada 2 yang gue pengen undang. Titiek Puspa, almarhum. Iya. Sama lu. Oh gue. Tapi akhirnya terjawab. Oke. Di sini, berarti sudah Syukurlah. terjawab lah. Syukurlah. Bucket list gue. Oh iya, syukurlah. Cek. Dena, terima kasih. Thank you, gue yang sehat thank you. selalu. Tetap Thank you, menjadi sama-sama. Dena yang selalu kita kenal. Amin. Iya. Dan ditunggu karya-karya terbarunya. Pasti. Terima kasih Dena. Thank you. Dan terima kasih semua. Sampai jumpa di PWK berikutnya. Bye.